Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan awal terbentuknya demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno yang berdasarkan pada konsep Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis. Ternyata tidak berhasil. Kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis justru menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara PKI dengan TNI Angkatan Darat, membuat rejim Orde Lama itu akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rejim baru yang disebut sebagai Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Langkah awal Orde Baru dalam proses rekonstruksi sistem demokrasi di Indonesia, masa demokrasi Pancasila menunjukkan keberhasilan dalam politik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum secara teratur dari tahun 1991 sampai dengan 1997. Lambat laun, pemerintahan Presiden Soeharto secara terang-terangan berubah menjadi sebuah rejim yang otoriter, namun kali ini lebih kepada ketidaktaatoran bidang militer. Karena militer bisa di mana saja menduduki jabatan-jabatan publik yang strategis, yang seharusnya dalam demokrasi tidak boleh ada intervensi militer di dalamnya. Demokrasi Pancasila sempat menimbulkan masalah, yaitu pada bidang KKN. Demokrasi ini pun diperbaiki pelaksanaannya pada masa reformasi sehingga pelaksanaannya sesuai untuk menciptakan pemerintahan. Banyak orang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, pemimpin agama, intelektual, dan sebagainya menaruh harapan bahwa Orde Baru dapat memulihkan demokrasi Indonesia ke jalan yang benar, demokrasi yang melekat pada Pancasila. Menurut Meriam Budiarjo, pada masa Orde Baru, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi dasar formal yang berlaku di Indonesia, sehingga periode ini disebut juga demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksananya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama seluruh rakyat yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Pemerintahan berdasarkan hukum. 2. Adanya pembagian kekuasaan. 3. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. 4. Adanya mekanisme politik. 5. Peradilan yang bebas. 6. Asas open managen. 7. Adanya partai politik. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas. 9. Adanya pers yang bebas. 10. Adanya musyawarah. Asas-asas demokrasi Pancasila yaitu ada 2. Yang pertama, asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, menunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. Kedua, asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapatan bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.